Tapi fenomena yang hari ini, terkadang anak-anak ini masih kecil-kecil sudah balik. Jadi bisa dikatakan di sini korbannya adalah pihak wanita atau kedua-duanya? Ya lebih banyak ya yang perempuan. Saya tanpa cerita, lihat loh, ini loh. Fakta yang ada Fakta gitu yang ya. ada. Ya. Ini loh, baru nikah 3 bulan, sudah ditinggal ke Malaysia, merantau ke sana kemari. Di tempat saya itu tidak ada SLTP dulu. Ada istilahnya SMP terbuka. Itu pun siapa yang mau sekolah. Ketika selesai SD, apa yang mau dikerjakan? Terutama yang perempuan. Ya. Ditambah lagi melihat kawan-kawan yang lainnya menikah, apakah mereka juga ikut nikah gitu ya? Akhirnya kita Halo Semeton Insight, ketemu lagi di Insight Talk kita kali ini dan kita akan kembali hadir untuk memperbincangkan topik-topik yang menarik. Dan tahukah Semeton bahwa ternyata Nusa Tenggara Barat memiliki angka perkawinan anak yang tinggi mencapai 16,23% pada tahun 2022 dan ini 2 kali lipat dari rata-rata nasional yang ada pada angka 8,06%. Bahkan data dari Pengadilan Tinggi Agama NTB menunjukkan ada fluktuasi jumlah permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur dengan 723 kasus pada tahun 2023. Sedih, tapi ini fakta yang ada di daerah kita. Untuk itu kali ini kita akan membahasnya dengan tema kita perkawinan anak dari sudut pandang agama. Dan telah hadir di studio Insight Talk kita kali ini narasumber kita yang akan membahasnya. Langsung saja kita sapa Bapak Ustadz Tajudin selaku tokoh agama Desa Tumpak Pucut, Lombok Tengah. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita ingin ngobrol banyak Pak Ustadz, ingin pencerahan juga, ingin tahu juga tentang perkawinan anak ini khusus untuk Semeton Insight yang ada di rumah. Nah kalau kita lihat Pak Ustadz kasus ini memang dari dulu masih terus digaungkan dan bahkan masih sering kita temukan. Bahkan berbagai pihak juga sudah mulai bergerak untuk mengkampanyekan agar ini bisa sama-sama kita tekan. Karena bukan cuma kerja sendiri, bukan pemerintah saja, tetapi memang banyak pihak. Namun tantangannya seperti yang kita ketahui, masyarakat atau penduduk NTB ini mayoritasnya adalah Muslim sebesar 96,83%. Dan banyak pelaku perkawinan anak ini berdalih bahwa untuk menghindari zina. Di samping dengan faktor yang lain mungkin Pak Ustadz seperti faktor ekonomi, di mana orang tua merasa tidak mampu untuk membiayai anaknya sampai akhirnya melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain dengan dinikahkan. Apakah begitu? Pak Ustadz, mungkin saya ingin tahu pandangan dari Pak Ustadz langsung selaku tokoh agama. Sebenarnya apa sih pandangan dari agama terkait perkawinan anak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa jadi pandangan agama terhadap usia pernikahan anak itu ada hadis yang mengatakan artinya bagaimana sejarah Rasulullah SAW dulu ketika menikah sama istri beliau, yaitu yang istri yang kedua beliau kan di usia yang sangat muda, itu sejarah. Nah itu mungkin yang berkembang kepada masyarakat kita bahwa itu adalah sunnah, adalah inilah seperti itu. Akan tetapi pada zaman hari ini, zaman sekarang ini, bahwa pernikahan anak di usia dini, pernikahan Jadi kalau Islam misalnya yang pertama harus balik, harus yang perempuan harus balik, laki yang balik. Yang kedua mampu dari segi fisik, yang ketiga mampu semuanya, harus mampu. Akan tapi fenomena yang hari ini, terkadang anak-anak ini masih kecil-kecil sudah balik. Baik. Berbeda dengan zaman dulu sudah besar-besar, bodinya sudah besar, sudah mampu dari fisik untuk istilahnya secara biologis itu sudah mampu. Anak dilahirkan karena fisiknya sudah besar. Tapi hari ini fenomena yang hari ini anak-anak masih kecil-kecil,
Dan ya Islam sudah melarang ketimbang mudaratnya. Kita lihat mafsadat dan manfaatnya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau Islam itu ya balik. Usianya balik. Ya. Nah, tapi hari ini kenyataannya ya begitu. Si anak-anak sudah punya anak. Ya kan? Anak-anak sudah punya anak. Dan kan seperti sering disampaikan oleh para tuan guru, para tokoh agama yang lain, kewajibannya itu masih belum dia tuntaskan, tapi dia sudah punya kewajiban yang lain. Ya. Lebih berat lagi. Nah, jadi itu. Jadi Islam itu melarang yang seperti itu ketimbang jadi mudaratnya. Walaupun seperti yang disampaikan Mbak tadi bahwa untuk menghindari zina, tapi kan lebih ke mafsadatnya, mudaratnya. Karena anak-anak masih kecil lebih terjadi di desa saya pada khususnya ya. Seperti apa kasus yang terjadi di desa Bapak, Pak? Artinya anak-anak masih usia belia sekali, masih kelas sekitar 6 SD. Kelas 6 SD, Kelas baik. 6 SD. Itu berarti sekitar 12 tahun atau 11 tahun, ya. Itu yang perempuan tapi. Yang biasanya yang perempuan. Baik. Nah, ini menjadi korban, anak-anak masih kecil. Tapi ya orang tua juga terkadang ketika mau memisahkan, nah image, misalnya ketika dari mau masyarakat, menikahkan anaknya, kalau sudah ada mau memisahkan misalnya, ada istilahnya kalau Sasak itu pemali namanya, pemali, ya. Jadi ya sudah, kalau sudah nikah ya nikah. Ya, walaupun belum siap, tidak mau harus menikah. Ya, seperti itu. Banyak kasus. Ditambah lagi mungkin sedikit Pak Ustadz berbicara tentang kasus di desa. Saya juga sering mendengar ada awik-awik desa begitu, yang dimana anak gadis jika dibawa pergi oleh laki-laki pulang telat mungkin jam 10 malam atau jam 8, saya kurang tahu batasan waktunya. Mau tidak mau itu harus segera dinikahkan. Masih berlaku seperti itu kah? Masih. Kasus terjadi kemarin. Tadi pagi saya berbicara tentang itu. Sampai hari ini belum dinikahkan, tapi saya tidak sebut namanya ya. Seperti apa, coba cerita sedikit. Nikahnya di daerah kelas 2 MTS. Kelas 2 MTS. Nah, pro dan kontra. Orang tuanya mau diambilkan, tapi di satu sisi yang lain tidak mau. Yang lain ini siapa, Pak? Ya, di antaranya ya keluarganya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi si neneknya ini berkisi keras untuk tapi sudah 1 minggu ini belum dikembalikan. Mau dinikahkan secara agama, siapa walinya, kan enggak dikasih wali sama orang tuanya. Mau dinikahkan sama KUA secara pemerintah, enggak berani kan, di bawah umur. Ya kan enggak berani. Kalau istilahnya kan kita itu nikah di bawah tangan kan, tanpa surat itu kan. Tapi orang tuanya enggak mau sampai hari ini. Nah, saya belum tahu penyelesaiannya seperti apa, sampai hari ini masih belum. Berarti bisa dikatakan di sini korbannya adalah pihak wanita atau kedua-duanya? Ya lebih banyak ya yang perempuan. Perempuan lebih banyak. Karena laki-laki biasanya di tempat saya itu ya perantau Malaysia, mohon maaf, yang sudah dewasa kan. Akhirnya anak-anak ini dikasih uang, dikasih iming-iming ini itu ya. Itu kaitannya dengan yang tadi. Kaitannya dengan awik-awik. Masih berlaku. Karena kita mau banyak temannya, kita mau nonton apa, telat pulang ya sudah. Tetapi selalu memunculkan pro kontra begitu. Apakah selalu semuanya akan ada penyelesaian atau bahkan memang tidak ada penyelesaian sama sekali atau bermasalah atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, selalu ada penyelesaiannya. Selama orang tua di dua belah pihak ada yang menginginkan itu ya pasti ada. Tapi kalau satu misalnya si laki-laki yang keras untuk mau nikah, sekeras apapun di pihak perempuan biasanya tetap terjadi itu. Kecuali laki-laki menyerahkan misalnya, ya sudah kalau mau diambil. Ya sudah ambil saja. Nah, tapi kalau si laki-laki masih berisi keras untuk nikah, terkadang di pihak perempuan ya melemah.
Ya, baik. Ya, Berarti memang sudah jelas ya Semeton bahwa ternyata memang pernikahan ini sunnah, ibadah gitu ya. iya, Tetapi bisa juga dikatakan bahwa pernikahan itu menjadi haram jika memang belum siap. belum Bisa siap. dikatakan begitu, Iya, Pak? kan itu hukum Islam itu begitu. Ada sunnah, ada Ya. haram, ada makruh, ada mubah kan. Ya kayaknya mestinya kalau belum mampu secara finansial, belum mampu secara fisik dan semuanya itu kan haram kan. Ya. Haram itu. Ya kayaknya pernikahan ini juga kayaknya ya haram juga ya kalau semuanya tidak mampu kan. Iya. Baik Pak Ustadz, kalau tadi kita sudah berbicara sedikit pandangan menurut Iya. agama terkait perkawinan anak. Kalau kita melihat di sini peran dari banyak pihak tentu perlu dimaksimalkan untuk menekan kasus ini sendiri. Dan tokoh agama juga punya peran penting dan strategis untuk ini karena dianggap mampu berbicara, mudah didengarkan, karena dianggap bijaksana dan juga memiliki pengetahuan yang luas terkait agama dan hal-hal tertentu khususnya terkait pernikahan anak ini. Nah, bagaimana Bapak melihat peran dari tokoh agama sejauh ini? Apakah sudah maksimal untuk bersama-sama menekan kasus ini, Pak? Saya melihat di desa saya ya sangat maksimal dan cukup didengar. Cukup didengar ketika ada persoalan-persoalan yang kayak tadi itu selalu kami dilibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, lebih-lebih tokoh agama. Sangat diperlukan kami. Contohnya ya ketika kami di dusun kami itu ya beberapa dusun yang bisa kami mohon maaf didengar lah. Sampai hari ini alhamdulillah tidak ada pernikahan dini. Alhamdulillah sudah, bahkan yang terutama yang laki-laki. Terutama laki kita suruh nikah sudah sarjana 4 tahun, 5 tahun belum ada, dan memang didengar kita di kalangan masyarakat. Tapi dengan syarat yang tertentu lah. Dan mungkin di tempat yang lain ya. Jadi dusun-dusun yang beberapa dusun itu alhamdulillah kita masih diperhatikan. Berarti sudah cukup maksimal bisa dikatakan begitu Pak? Ya maksimal. Kita sambil ketika ada pertemuan-pertemuan misalnya ini kami dari tokoh agama ya. Misalnya ada kelompok zikir itu selalu kita sampaikan. Ketika ada ceramah-ceramah mi'raj, maulid kayak gini selalu kita sampaikan kayak gini. Ya, selanjutnya Pak Ustadz, kira-kira sudah ada kolaborasi kah? Kalau tadi sudah dikatakan tokoh agama sudah maksimal untuk sama-sama menekan kasus ini, sudah ada kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang memang menangani kasus pernikahan anak ini sendiri? Iya, pertama di desa. Bahkan di desa itu sekarang di desa saya sudah diperdeskan. Baik, kabar baiknya seperti apa perdesnya? Ya pertama saya baca kemarin itu perdesnya kan kita sudah sosialisasi. Ya kalau pernikahan di bawah umur sebelum 19 tahun atau apalagi usia sekolah harus kita sama-sama memisahkan usaha dan wajib katanya barang siapa yang tidak katanya Pak Kepala Desa dan itu diperdeskan kemarin barang siapa yang tidak hak-haknya akan dicabut lah dicabut misalnya dia dapat PKH ya sudah kita stop aja dulu. Nah banyak satu contoh itu mungkin tidak akan terjadi tapi itu sebagai upaya kita kiat-kiat kita untuk itu. Dan yang kedua di Perdes itu saya lihat kemarin juga kan tidak bisa membuat KK kan tidak bisa. Tidak bisa buat KK, buat KTP dengan kakak kan dengan suami istri kan belum karena masih di bawah umur. Yang kedua yang disampaikan Bapak Kades itu kan kemarin kaitannya dengan hak-hak seperti tadi, misalnya dapat beras raskin itu nggak boleh dapat itu karena belum punya kakak. Persyaratan untuk dapat semacam itu harus punya kakak. KTP tapi kakak kan tak mungkin. Ya berarti bisa dikatakan nanti akan diberikan sanksi administrasi begitu ya kepada siapapun yang nanti akan melakukan pernikahan anak. Begitu. Dan kita sudah kolaborasi dengan pihak-pihak yang seperti di perlindungan anak itu kan. Baik. Nah, lebih-lebih sekarang ini di YGSI ini cukup berperan. Cukup berperan ya YGSI ini anak-anak muda yang selalu kita kadang belum tahu teman-temannya kawin, dia sudah cerita, sudah viral. Ada orang tua yang jangan diekspos dengan tapi media ini ya. Betul. Dan cukup
membantu teman-teman dari YGSI ini untuk Langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Pak Ustadz dengan rekan-rekan tokoh agama untuk menekan kasus pernikahan anak ini seperti apa Pak ya. Ustadz? Pertama ya, ini saya pengalaman Ya. beberapa tahun terakhir ini, bulan terakhir ini, kasus tahun 2023 akhir. Itu ada siswa saya nikah kelas 1 SMA. Baik. Nah, suatu ketika laporlah ke pihak kami. Kebetulan saya jadi kepala sekolah, kepala madrasah, aliyah. Nah, anak buahnya nikah. Nah, saya diundang ke pertemuan oleh dua kadus, dua kepala dusun, kadus laki-laki, pihak laki, dan kadus perempuan, pihak perempuan, dan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Ya. Nah, saya di tengah-tengah. Nah, bagaimana upaya kita di sana? Nah, saya bilang begini, secara administrasi dan apapun namanya, dari pihak kami madrasah, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, apapun alasannya, mau minta surat apapun. Dari pihak kami, pihak madrasah tidak boleh. Nah, waktu itu, sudah kita jelaskan semua. Kadus, tokoh, sudah dijelaskan. Dan kita bawa anak ini ke KPAI. Baik. Kita bawa ke KPAI terus dan begitu. Akan tapi pihak orang tua, si perempuan, seperti tadi. Kalau anak dipisahkan, tidak ada sejarahnya kalau dipisahkan. Itu namanya pamali ya, namanya. Pokoknya tidak bisa. Harus dinikahkan, apapun alasannya. Nah, saya bilang begini, bagaimana kalau anak ini mau dipisahkan? Pokoknya tidak biasa. Tidak bisa. Akhirnya ya dinikahkan dengan cara apapun. Kita bawa ke KPAI, ya itu ya bagaimana penyelesaiannya sekian 3 bulan, 4 bulan baru bisa nikah. Dan yang itu usaha kami. Yang kedua, ada kasus Januari 2024. Ya. Januari 2024 itu anak SMA, SMK. Nah, ini sama-sama kelas 2. Kelas 2 SMK, nikah. Nah, suatu ketika orang tuanya sudah menyerah. Akan tapi pihak laki-laki ini, orang tuanya si laki-laki, udah nelpon ke kami lah, ke tokoh agama, ke tokoh masyarakat, kadus dan orang tuanya. Ambil anaknya. Saya tidak mampu, tidak bisa, pokoknya ambil. Nah, ditakuti orang tuanya, pokoknya tidak bisa. Mau selesai dengan pakai apa ini? Mau makan daun, mau makan apa? Batu di sini katanya. Pihak laki-laki kan orang tuanya laki-laki. Ya. Pokoknya kalian tidak bertanggung jawab, ambil anaknya. Ya sudah, kami ke sana ngambil. Nah, si pihak laki-laki dan perempuan ini tidak mau sebenarnya. Akan tapi kakaknya dan keluarganya bilang, kamu makan batu, mau makan apa? Dan ditakuti gitulah. Kalau kamu sekolah, silakan sekolah. Sampai ke ujung langit kamu sekolah, kita sekolahkan. Dan alhamdulillah bisa kita pisahkan. Kita pisahkan walaupun berat. Ya. Berat. Butuh waktu dan proses melakukan pendekatan itu. Gitu ya. Dan berat sekali. Dan alhamdulillah anak itu sekolah. Dia lanjutkan sekolahnya. Ya, semoga nanti penyelesaian ini ke depannya juga bisa terus berlanjut ya, hasilnya menjadi baik begitu Pak Ustadz. Ya, kayaknya ya bagaimana ya, 10, 1 yang bisa. Seperti itu. Baik. 10 terjadi ya 1 yang seperti itu. Iya, baik. Semangat terus Pak Ustadz Tajudin ya. Dan selanjutnya kalau kita berbicara mengenai peran dari banyak pihak tokoh agama untuk bersama-sama menekan kasus perkawinan anak ini. Kita sudah mengetahui juga tadi disampaikan kolaborasi yang Pak Ustadz sampaikan, ada YSGI, Yayasan Gemilang Sehat Indonesia, yang memungkinkan podcast ini juga terselenggara, yang memang konsen terhadap masalah perkawinan anak ini. Lalu keterlibatan tokoh agama sejauh ini selama bekerja sama dengan YGSI sudah seperti apa Pak Ustadz? Ya, selama ini ya sudah maksimal. Sudah sangat maksimal kami lakukan. Artinya seperti yang sampaikan tadi bahwa ketika ada pertemuan-pertemuan, misalnya ada acara ceramah, biasa kami di sana itu setiap malam Jumat, dan selalu saya sampaikan. Dan selalu saya sampaikan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, Pak Kadus, begini loh,
ketika anak-anak nikah seperti ini, kasus begini, saya tanpa cerita, lihat loh, ini loh Fakta yang ada fakta gitu yang ya. ada. Ya. Ini loh, baru nikah 3 bulan, sudah ditinggal ke Malaysia, merantau ke sana kemari, cerai, ya udah. Jadi beban, ada punya anak, seperti yang disampaikan tadi. Menurut mereka orang tua, tanggung jawab saya akan hilang ketika saya nikahkan anak saya. Ternyata menjadi beban juga. Malah bertambah. Malah bertambah, Iya, dia punya betul. cucu kan. Malah bertambah, cucunya diserahkan ke neneknya, ke kakeknya, dia pergi merantau, kan semakin susah. Ya. Jadi semua kami berkolaborasi dengan pihak tokoh adat, tokoh masyarakat, kader semuanya. Tokoh muda pada khususnya juga sangat berperan di sana untuk kita beri pemahaman tentang pernikahan di pencegahan pernikahan usia anak ini. Iya Pak Ustadz, saya juga ingin tahu kira-kira pendekatan atau teknik atau cara seperti apa sih yang Pak Ustadz lakukan untuk memberikan edukasi kepada banyak pihak. Apakah memang kepada tokoh-tokoh adat atau pemuka-pemuka adat yang ada di desa saja, atau juga langsung terjun ke pemuda-pemudi, atau teknik pendekatan seperti apa yang dilakukan? Karena memang kalau hanya mendengarkan ceramah, mungkin hanya 1-2 orang saja yang tertarik. Kira-kira ada cara-cara lain tidak yang pernah dilakukan? Pengalaman ya, jadi saya mohon maaf, pengalaman ketika kami belum punya madrasah dulu, ketika kami pulang pada tahun 2004, ya, itu di dusun di desa saya ya, pernikahan usia anak, bahkan seusia saya itu sudah sekolah adanya. Seusia saya belum nikah kan, dia sudah hampir punya cucu. Baik. Teman-teman saya yang seusia saya sudah punya cucu. Nah, bahkan di tempat saya itu tidak ada SLTP dulu, ada istilahnya SMP terbuka. Itu pun siapa yang mau sekolah. Ketika selesai SD, apa yang mau dikerjakan? Terutama yang perempuan. Ya. Mau melanjutkan sekolah jauh di kota kan, biaya mahal, akhirnya ya mau tidak mau apa yang dipikirkan ya nikah. Nah, saya punya inisiatif ketika itu, kalau begini terus ya udah kita buat sekolah SMP aja. Mobil khusus ada tempat lain, saya buat SMP. Di satu kasus saya punya madrasah. Ya udah, karena kelas 5, kelas 6 anak-anak itu sudah nikah di tempat itu. Ditambah lagi melihat kawan-kawan yang lainnya menikah, apakah mereka juga ikut nikah gitu ya? Akhirnya kita berusaha buat SMP. Baik. Setelah itu di usia SMP kan ada harapan. Ada harapan ketika selesai SD, ada harapan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Jenjang lebih tinggi, hanya SMP. Ya sudah, selesai di SMP kan. Lama-kelamaan tidak ada SMP. Selesai SMP, nikah. Hampir 100% nikah selesai SMP. Sudah mereka besar kan, anggap dia dirinya besar. Tadi dia anggap dirinya besar ketika masih SD, tapi ternyata ada pendidikan lebih tinggi, ya lanjut. Hampir semua, 100% di usia SMP nikah. Kita berpikir, aduh, kalau begini terus bahaya nih generasi kita. Mau jadi apa nanti? Nah, akhirnya kita buat SMK. Dibuat SMK. Ada harapan lagi. Ada harapan lagi untuk ketika SMP, oh ya ada SMK. Madrasah lebih tinggi lagi. Nah, alhamdulillah bisa selesai di usia SMA kan, di usia SMK kan. Nah, itu salah satu usaha kami untuk pencegahan pernikahan usia dini. Berarti ketersediaan fasilitas pendidikan di desa begitu ya, lebih tinggi. Nah, alhamdulillah kadang ketika SMA banyak yang melanjutkan S1. Nah, ya sedikit, kadang ada yang kerja langsung di hotel-hotel kerja, kadang 2 tahun, 3 tahun kerja nikah. Nah, itu kan sudah usianya. Ya, sudah waktunya untuk nikah. Nah, itulah kiat-kiat kami di desa untuk pencegahan pernikahan usia anak. Baik, Pak Ustadz, sedikit lagi saya ada beberapa data ya. Selain aturan agama, ada juga aturan pemerintah yang menangani kasus
perkawinan anak ini antara lain diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023. Memang meskipun ada regulasi, implementasi aturan ini memang masih harus dimaksimalkan lagi, termasuk penegakan sanksi terhadap pelaku perkawinan anak sendiri. Kira-kira ada beberapa hal yang perlu diperbaiki tidak atau bagaimana Pak Ustadz menanggapi adanya aturan dari pemerintah ini? Apakah sudah efektif atau belum? Ya, menurut saya ya efektif, akan tetapi belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Nah, karena seharusnya Pemda ini juga misalnya berlaku dari Perbub, Perdes itu harus sinkron. Iya, sinkron. Ketika Perbub seperti itu langsung diperdeskan dan tanpa pandang bulu sebenarnya kaitannya dengan aturan-aturan itu. Misalnya seperti tadi, ketika kita sudah diperbubkan, sudah diperdeskan, nah tapi kurang tegas untuk mengimplementasikan perbub tadi itu. Termasuk sanksinya? Iya, sanksinya. Misalnya sekarang, seperti saya sampaikan tadi, tegas. Jadi misalnya di semua instansi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama misalnya sekarang. Misalnya sekarang, saya menikahkan anak saya di usia anak. Ada, misalnya saya mau pergi haji. Sudah ada, nama Tajudin sudah merah ini kemarin sudah nikahkan anaknya. Udah, coret aja, tidak usah berangkatkan haji. Misalnya di Dinas Sosial, Tajudin menikahkan anaknya di usia anak misalnya. Tapi jodohnya. Takut. Karena anak saya masih muda. Jangan Pak. Ya, misalnya ya. Di Dinas Sosial misalnya, di Dinas Sosial. Ketika mau ngambil BPJS Kesehatan, di BPJS apa namanya. Ini sudah terdeteksi namanya si A sudah menikahkan anaknya. Udah, enggak jadi dapat. Nah, itu kan. Atau misalnya di Dinas Sosial dapat PKH, udah coret saja, enggak usah dapat. Itu ketegasan sebenarnya. Berarti orang akan berpikir berkali lipat untuk melakukan pernikahan anak. Siapa yang terlibat di sana? Sudah. Pamannya, sudah. Saya pernah dengar kemarin di Surabaya sudah berlaku gitu. Perbubnya, Perdes sudah begitu. Jadi semua dinas instansi sudah komit bersama. Ketika mau ke Dinas Pendidikan, mau dapat PIP misalnya sekarang, si A kemarin sudah nikahkan anaknya, anak keduanya ini dapat PIP, udah coret, sudah merah. Di Dinas Sosial sudah merah, apalagi di Dinas Kementerian Agama sudah merah. Nah, seperti itu ada kolaborasi semua instansi untuk itu. Tapi saya lihat sekarang ini belum. Kayaknya seperti belum kayak gitu. Berat juga di NTB ini kayaknya ya. Tetapi memang tantangannya itu tadi gitu ya. Kita harus tegas, tapi ternyata tegas sendiri saja nggak bisa. Harus butuh banyak pihak untuk komitmen bersama. Selanjutnya, kalau dari sudut pandang agama, kalau tadi kan sanksi administrasi dari pemerintah. Kalau dari sudut pandang agama sendiri, kira-kira masih berlakukah atau tegaskah sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan perkawinan anak ini, Pak Ustadz? Kalau saya melihat di sanksi ya, karena memang di Kementerian Agama khusus ya, itu kan tidak dikasih nikah kan secara resmi kan tidak boleh, itu kan, tidak boleh, tidak berhak dapat apa-apa. Silakan nikahkan, tidak berani juga Kementerian Agama kan, tidak berani Kementerian Agama untuk menikahkan anak di bawah umur. Nah, kalau istilah kita kan Islam ini ya yang penting ada wali nikah. Ya itu kan boleh. Nah ini yang sangat aneh sebenarnya. Tetapi ke depan terkait hak-hak khususnya bagi wanita atau perempuan itu akan susah untuk kita dapatkan begitu ya. Kalau tidak ada secara resmi legal kan di Kementerian Agama. Kalau sanksi sosial sendiri kira-kira adakah Pak Ustadz? Seperti apa ya sanksi sosial? Pandangan dari masyarakat terkait mereka-mereka yang melakukan pernikahan anak atau biasa saja? Saya melihat, tapi kalau hari ini ya kayaknya. Biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Hanya mungkin masalah-masalah muncul
dari intern mereka yang Iya, melakukan kalau pernikahan anak karena iya, mungkin iya. belum siap mental dan lain sebagainya begitu ya. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanyakan lagi terkait konteks budaya lokal. Kira-kira cara terbaik dalam penyampaian pesan untuk pencegahan dari Iya. perkawinan anak ini sendiri seperti apa? Apakah cukup sulit untuk melakukan upaya tersebut atau ternyata memang cukup mudah untuk memberikan pemahaman kepada khususnya masyarakat kita Sasak Iya. yang ada di Lombok ini? Yang pertama ya kaitannya dengan budaya merari Kode melalui gitu ya. kode yang lari itu, kawin lari itu. Ah ya. Ini cukup sulit itu. Cukup sulit. Nah, kalau sudah dicuri ya sudah. Tapi bagi mereka yang pendidikannya orang tuanya ya, lebih khusus ya, yang sudah paham, sudah ngerti tentang bagaimana ini, Ya. ya cukup kita, cukup legal kita, cukup mudah. Ya sudah, bagaimana perasaan ini orang tua. Tapi bagi orang tua yang paham, biasanya yang paham itu yang pendidikannya tinggi. Tapi yang tadi itu, mohon maaf yang orang tuanya ya cukup sulit. Kalau kita ketemu sama orang tua yang berpendidikan, ada sedikit paham tentang dunia global, tentang ini walaupun dia tidak punya pendidikan tapi yang paham, dia cukup mudah gitu. Bahkan dia yang lebih greget, lebih antusias untuk pencegahan ini. Untuk Apakah mengambil tokoh anak. agama juga pernah bergabung atau berkolaborasi dengan tokoh adat setempat untuk bersama-sama membicarakan hal ini? Kita di Hobil khusus di desa sudah. Dan sudah. Seperti apa mungkin sedikit peran serta dari tokoh adat, Tokoh adat sebagai teman Ya. untuk berkolaborasi tokoh Dia tokoh sangat agama? setuju. Ketika kita kemarin pentas tentang wayang botol, wayang plastik dengan itu sudah kita tampilkan kayak tadi itu. Oke, berarti penyampaian informasi edukasi melalui pementasan Ya, wayang. pemberantasan. Ya. Dan saya di sana sebagai penonton, sebagai undangan langsung dituju sama tokoh-tokoh muda, tokoh adat di sana. Ya. Wah, ini bagus. Top ini, penyampaiannya bagus. Maka langsung dia tuju saya, padahal saya diam aja kan. Tidak pernah ngomong, tidak ada apa-apa, saya sebagai penonton di sana. Langsung dia tuju saya. Dia sana. Ah, ini yang bagus ini. Nah, artinya langsung secara kita berikan edukasi kayak tadi itu. Ya. Dia cukup paham, dan ini perlu disusulkan terus katanya. Bagi mereka ya, tapi ini tokoh adat, wabil khusus tokoh adat, dia sangat respon sekali. Berarti sudah ada kolaborasi juga Iya, sudah. begitu ya Pak Sudah. Ustadz ya. Sudah. Pak Ustadz, mungkin sedikit kira-kira seperti apa rencana ke depannya untuk upaya menekan kembali kasus pernikahan anak ini agar memang semuanya paham dan sadar tentang bahayanya, dampak negatifnya, dan akhirnya berpikir kembali untuk melakukan pernikahan anak. Ya, yang pertama kaitannya dengan saya langsung misalnya sekarang tentang ekonomi saya bilang. Tentang ekonomi. Ya. Ketika berbicara tentang ekonomi pasti di dunia kerja. Dunia kerja kan. Nah, ketika anak-anak ini nikah di bawah umur, di usia anak-anak, ijazah belum ada, keterampilan belum ada, semuanya belum ada, maka apa yang mau dikerjakan? Apa yang mau, misalnya sekarang kamu punya anak, saya bilang, terus mau ini per hari minimal berapa? Itu saya berikan gambaran-gambaran seperti itu. Ini yang pernah saya lakukan. Saya kasih gambaran kayak seperti itu. Minimal anak-anak sekarang beli belanjanya per hari ini, lalu penghasilan kamu begini. Kan itu mereka kadang-kadang takut dia. Takut pemuda-pemuda yang masih atau usia sekolah. Terus terang saja saya punya siswa itu sekitar 125 yang MA. Hampir tiap pagi saya ceramahin begitu. Hampir tiap pagi. Tiap pagi itu saya ceramahin begitu kaitannya dengan pernikahan usia. Tapi ada saja yang nikah. Ada saja. Setidaknya sudah berupaya Pak Iya, ya. sudah berupaya. Biasanya ya kalau di SMK itu biasanya 2 paket, 4 paket. Berpaket. Kelas 1, kelas 2.
Kelas 2, kelas 2. Itu 4 paket. Berpaket-paket. Berarti dengan kawan Iya, sekelas? kawan sekelas. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun terakhir ini belum ada kasus. Ya baik, semoga kedepannya bisa terus Iya. ditekan ya Pak Amin. Ustadz Iya, ya, bisa insya Allah. lebih semangat Insya Allah. lagi Ya. untuk memberikan pemahaman pentingnya pendidikan, Iya. kita sekolah dulu yang bagus, mencapai karir yang baik, ekonomi aman, semuanya aman, baru siap Iya, untuk iya. menikah begitu Iya. ya. Pak Ustadz, mungkin terakhir kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada remaja-remaja kita khususnya yang ada di Lombok, Nusa Ya. Tenggara Barat yang mungkin masih berpikir untuk melakukan pernikahan anak atau pernikahan usia dini. Ya, yang pertama yang saya sampaikan bahwa khususnya pemuda, ya jadi yang pertama Rasulullah menganjurkan yang pertama adalah nikahilah perempuan itu wali jamaliha, kecantikannya karena cantik. Ya. Yang kedua wali nasabiha karena nasabnya. Yang ketiga adalah wali diniha karena agamanya. Yang ketiga wali maliha dan hartanya. Di antara 4 ini menjadi menjadi syarat untuk nikah. Jadi pertama cantik, ya cantik ini ya relatif. Nah, relatif. Yang kedua wali nasabiha, nasabnya siapa keturunannya. Nah, siapa keturunannya, dari mana ini. Yang ketiga wali maliha, hartanya. Mau di mana hartanya kalau masih anak-anak kan? Nah, artinya paling enggak wali maliha ini artinya si perempuan sudah punya pekerjaan atau sudah usia nikah, sudah dewasa, berpikir yang lain. Secara umum wali maliha. Dan terakhir ini saya sampaikan bahwa di dunia global saat ini, ketika kita anak-anak muda ya melihat persaingan kerja, dunia kerja ya, kalau kita nikah di usia anak, kita saja yang sudah dewasa ini serba sulit, ekonomi sulit, apalagi di usia anak yang masih labil. Jadi saya minta kepada para remaja, pada anak-anak, jangan nikah di bawah umur. Paling enggak ya di usia yang sudah ditentukan minimal 19 tahun dan sudah berpikirlah tentang seperti apa keluarga, seperti apa ke depannya. Mungkin itu saja secara singkat. Baik, sekali lagi terima kasih waktunya hari ini Pak Ya, Ustadz terima Tajudin telah hadir bersama kita di studio di Insight Talk kita kali ini, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Sobat Insight, kita sudah sedikit berbincang-bincang dengan narasumber kita Pak Ustadz Tajudin selaku tokoh agama dari Desa Tumpak Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang sudah banyak bercerita bahwa ternyata memang sampai detik ini pun masih terjadi kasus perkawinan anak. Dan memang ini butuh kerjasama banyak pihak, bukan saja tokoh agama saja, namun kita semua butuh khusus untuk memperhatikan kasus ini agar bisa bersama-sama menekan kasus ini dan mengedukasi rekan-rekan kita atau kerabat kita bahkan yang mungkin akan berpikir untuk melakukan perkawinan anak, karena sesungguhnya perkawinan bukan bahagia-bahagia saja, namun ada hal lain yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Saya Kristiana Dewi pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow Insight Lombok di media sosial kamu. Sampai jumpa. Terima kasih.